wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview produk baru Solar Charging Controller teknologi metode MPPT. MPPT, Maximum Power Point Tracking, adalah suatu pengontrol yang berfungsi untuk mengumpulkan energi listrik paling maksimal yang didapat dari panel surya PV. MPPT juga berfungsi untuk mencarger baterai. Pada saat melakukan penginstalan Solar Charger Controller MPPT, yang harus dilakukan pertama kali yaitu menghubungkan antara MPPT dengan baterai. Pastikan polaritasnya tidak terbalik. Saat MPPT terhubung dengan baterai, maka MPPT akan otomatis menyala. Kita dapat melihat status ketika MPPT sudah terhubung dengan baterai. Di sini ada standby, artinya MPPT sudah terhubung dengan baterai. Lalu tahap selanjutnya yaitu menghubungkan MPPT dengan PV dan pastikan polaritasnya tidak terbalik. Saat sudah terhubung dengan PV, status akan berganti menjadi tracking, lalu berganti lagi menjadi MPPT CC atau CV. Artinya, MPPT sudah mendapatkan tegangan dan arus minimal serta tracking daya PV tertinggi. Pada MPPT ini terdapat 4 tombol. Untuk tombol yang pertama yaitu tombol Set dan Save. Tombol ini digunakan untuk mengatur dan menyimpan pengaturan. Kemudian ada tombol Up untuk ke atas. Kemudian ada tombol Down untuk ke bawah dan tombol Back untuk kembali. Pada tampilan pertama MPPT ini berisikan informasi tentang tegangan PV dan baterai, arus PV dan baterai, daya yang dihasilkan PV, presentasi baterai, status charger, dan CC dan CV yang diatur. CC dan CV ini akan berganti setiap 1 detik. Lalu, untuk berubah ke tampilan kedua, maka kita dapat menekan tombol down. Pada display atau tampilan kedua ini berisi tentang tegangan baterai dan arus charger saat ini, daya yang dihasilkan oleh PV, energi yang sudah dihasilkan oleh PV, dan keterangan berapa hari solar charger telah berjalan. Lalu, untuk berpindah ke tampilan ketiga, tekan tombol down. Pada tampilan ketiga ini berisikan informasi tentang tegangan baterai dan arus charger saat ini, suhu saat ini, status kipas, dan keterangan sistem shutdown saat mencapai suhu yang tertera. Pada display 1, 2, dan 3 ini, saat kita menekan tombol set selama 3 detik, maka kita akan masuk ke tampilan menu pengaturan solar charger. Pada menu yang pertama, di sini ada pengaturan untuk mengatur max baterai atau pengaturan CV. Untuk mengaturnya, kita dapat menekan tombol set dan tombol up untuk menaikkan nilai dan tombol down untuk menurunkan nilai. Ketika kita sudah mendapatkan pengaturan yang sesuai dan sudah tepat, maka kita dapat menyimpan pengaturannya dengan menekan tombol save. Untuk ke menu selanjutnya, kita menekan tombol down. Untuk menu kedua, yaitu min baterai. Untuk mengatur min baterai, tekan tombol set, tombol up untuk menaikkan dan down untuk menurunkan. Ketika dirasa sudah sesuai kebutuhan, maka dapat menyimpannya dengan menekan tombol save. Menu selanjutnya adalah call baterai. Pada menu ini merupakan menu kalibrasi baterai yang berfungsi sebagai kalibrasi tegangan baterai. Untuk memastikan antara kesamaan tegangan baterai yang terbaca di MPPT dan tegangan baterai asli, maka kita dapat menggunakan multimeter untuk menghitung secara manual tegangan baterainya. Maka kita dapat mengatur selektor multimeter pada volt. Lalu kita tempelkan prop hitam pada negatif baterai dan prop merah pada positif baterai.
Di sini, tegangan yang terbaca di multimeter dan yang terbaca di MPPT sudah sesuai. Tetapi, jika belum sesuai, teman-teman dapat mengaturnya secara manual dengan menekan tombol set, tombol up untuk menaikkan, dan tombol down untuk menurunkan nilainya. Lalu jika sudah sesuai, maka teman-teman dapat menyimpannya dengan menekan tombol save. Pada menu selanjutnya yaitu kalibrasi solar. Menu kalibrasi solar ini, kita juga dapat mengecek tegangan pada PV layaknya mengecek tegangan baterai, yaitu menggunakan multimeter dan selektornya tetap pada tegangan. Namun di sini kita tempelkan probe hitam pada PV negatif dan probe merah pada PV positif. Dapat dilihat tegangan yang dibaca pada multimeter dan MPPT sudah sesuai. Tetapi jika belum sesuai, teman-teman dapat mengaturnya secara manual melalui menu set, up untuk menambah, dan down untuk mengurangi. Atur sesuai kebutuhan. Jika sudah tepat, teman-teman dapat menyimpan pengaturannya dengan menu save. Beralih ke menu selanjutnya, yaitu charging current. Menu ini untuk membatasi arus saat charging. Untuk mengaturnya dengan menekan tombol set, lalu atur sesuai kebutuhan. Di sini teman-teman hanya dapat menguranginya karena MPPT ini memiliki arus maksimal 40 ampere. Ketika sudah diatur secara tepat, maka teman-teman dapat menyimpannya dengan menekan tombol save. Beralih ke menu selanjutnya yaitu low bed action. Terdapat dua opsi pada menu ini dengan menekan tombol set, lalu down untuk memilih disable atau enable. Di sini teman-teman dapat memilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kalau di sini saya memilih enable. Maka jika sudah, tekan save untuk menyimpan pengaturan. Menu selanjutnya yaitu reconnect fault. Menu ini berhubungan dengan low bed action. Jika low bed action tadi teman-teman memilih enable atau aktif, maka port aux akan aktif jika tegangan reconnect terpenuhi. Untuk mengatur reconnect fault, teman-teman dapat menekan tombol set dan up untuk menambah, down untuk mengurangi. Jika teman-teman tidak mau merubah nilai ini, teman-teman dapat menekan tombol back untuk membatalkan pengaturan. Tetapi jika ingin menyimpan, teman-teman dapat menekan tombol save. Beralih ke menu selanjutnya yaitu disconnect fault. Menu ini berhubungan dengan low bed action. Jika low bed action enable atau aktif, maka port aux akan nonaktif jika tegangan disconnect terpenuhi. Cara mengaturnya yaitu dengan menekan tombol set, up untuk menambah, down untuk mengurangi. Atur sesuai kebutuhan. Jika sudah tepat, teman-teman dapat menyimpan dengan menekan tombol save. Menu selanjutnya yaitu cooling fan. Di sini ada dua opsi. Teman-teman dapat menekan tombol set. Opsi 1 yaitu enable atau aktif. Opsi 2 yaitu disable atau tidak aktif. Pilih sesuai dengan kebutuhan yang teman-teman inginkan. Di sini saya memilih enable, dan jika ingin menyimpan pengaturannya, teman-teman bisa tekan tombol save. Menu selanjutnya yaitu fan trigger temperature. Di sini teman-teman dapat mengatur menu ini. Menu ini berfungsi untuk mengaktifkan fan yang akan bekerja jika suhu solar charger sudah melebihi suhu yang diatur. Teman-teman dapat mengatur suhunya dengan menekan tombol set, up untuk menaikkan, dan down untuk mengurangi. Atur sesuai kebutuhan. Jika sudah tepat, maka teman-teman dapat menyimpan pengaturannya dengan menekan tombol save.
Menu selanjutnya adalah shutdown temperatur. Menu ini untuk menghentikan solar charger saat suhu overheat. Namun untuk memanfaatkan daya yang dihasilkan PV, saat suhu solar charger menyentuh suhu yang sudah diatur, akan terjadi pengurangan daya secara bertahap supaya solar charger lebih dingin. Untuk mengaturnya, teman-teman dapat menekan tombol set, up untuk menambah, down untuk mengurangi. Atur sesuai kebutuhan. Jika sudah tepat dan dirasa benar, maka teman-teman dapat menyimpan pengaturan dengan menekan tombol save. Menu selanjutnya adalah backlight sleep. Backlight sleep ini untuk meredupkan backlight layar LCD. Ada beberapa opsi dengan menekan tombol set. Di sini ada never, 10 second, 30 second, 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 1 hours, 2 hours, dan 5 hours. Pilih sesuai kebutuhan. Jika sudah dirasa tepat, teman-teman dapat menyimpan pengaturannya dengan menekan tombol save. Di sini saya pilih never, artinya backlight sleep ini tidak akan pernah bekerja. Artinya LCD tetap akan menyala dan tidak pernah mati. Saya menekan save untuk menyimpan pengaturannya. Menu selanjutnya adalah factory reset. Menu ini untuk mereset semua parameter ke nilai default atau setelan pabrik. Jika teman-teman ingin mereset, tekan tombol set, lalu pilih yes. Jika teman-teman tidak ingin mereset, cukup tekan tombol no, lalu save. Menu terakhir adalah firmware info Indo MPPT. Menu ini untuk mengetahui versi firmware berapa yang saat ini terpasang pada MPPT. Untuk mengetahui info lebih lanjut, teman-teman dapat menekan tombol set. Di sini tertera versi firmware yang terpasang pada MPPT. Itu dia beberapa pengaturan untuk menginstal MPPT Indo MPPT. Jika teman-teman berminat, teman-teman dapat mengeklik link yang tertera pada deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.